Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas MCOL, Prima Andalan Mandiri 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung aja ke analisisnya. Ini satuannya USD. Oke, kita pindahin dulu USD Q1. Oke, untuk reward bagian dividennya dulu ya. Ini reward bagian dividennya saya rasa ini bagus ya. Kenapa? Karena dia setahun 2 kali bagi dividen ya, dari tahun buku 2021 ya. Ini perusahaan IPO tahun 2021 ya. Ini berarti adalah IPO yang baik, IPO yang berhasil, IPO yang berkualitas. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen, IPO terus bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya, dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Jadi bukan perusahaan coba-coba yang cuman mainnya di ini prospek nanti kedepannya akan bagi dividen dan seterusnya, enggak gitu. Kalau ini udah jelas gitu ya, di perusahaan yang baik seperti ini layak untuk dilihat lebih lanjut gitu ya. Nah, cuma tinggal masalah valuasi aja, apakah murah atau mahal, nah itu masing-masing ya. Oke, tapi ini lumayan juga nih, harganya 3.900 ya. Ya wajar, saya rasa ini perusahaan premium. Ini juga free float juga ternyata kecil juga, 7,5% gitu. Oke, kita lihat dulu untuk Kastarakas ya. Kita zoom dulu. Oke, kita harus lihat Kastarakas. Kenapa? Karena Kastarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini selalu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit ya. Nah, di sini posisi kasnya naik 38,6 juta USD, naik 32%. Nanti detailnya kenaikan ini kita cek di laporan arus kas ya. Berikutnya langsung pilih saldo laba di tab ekuitas gitu ya, untuk melihat total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri ya sampai sekarang 2026 Q1 ya, benar 2026 Q1 ya. Nah, jadi si MCOL sampai 2026 Q1 telah menghasilkan profit sebesar 445 juta USD di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini perusahaan yang baik, saldo labanya positif gitu ya, dia bagi dividen gitu. Jadi perusahaannya bukan cuman perusahaan yang hanya untung di atas kertas aja ya. Berikutnya kita lihat ke ekuitas pemilik. Ya, kita pindahin dulu. Oke, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 2,7, artinya perusahaan ini telah profit sebesar 2,7 kali modal awalnya ya. Misalnya modal 1 miliar telah profit 2,7 miliar di luar dividen ya. Jadi ini baik gitu ya, udah balik modal, nilainya udah di atas 1. Nah, secara PBV wajar ya, perusahaan yang baik seperti dihargai premium di 1,4. Selanjutnya ke laba rugi, langsung pilih ke pendapatan yang ini nilainya untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Nah, di sini kita lihat perusahaan ini pendapatannya bertumbuh ya 20,9 juta USD atau 14%. Nanti pendapatan akan dikurangi oleh harga modal, nanti kita dapat laba bruto ya, untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Nah, di sini kita lihat gross profit margin 23%. Ini ntar saya salah ketik. Jadi kalau teman-teman jual barang 100.000 itu ambil profit kotor 23.000. Ya, jadi carilah perusahaan yang laba bruto setinggi mungkin, GPM setinggi mungkin sesuai dengan sektor, karena semakin besar laba bruto semakin besar juga laba bersihnya. Ya, semakin besar uang gitu. Nanti laba bruto akan dikurangi oleh beban operasional, dan operasional beban pajak. Nanti kita dapat laba periode berjalannya ya. Inti dari laporan laba rugi, perusahaan ini untung atau enggak ya. Nah, di sini kita lihat memang untuk laba bruto tumbuh 32% ya, naik lumayan gitu ya, 9,5 juta USD gitu ya. Dan yang menariknya memang di laba bersihnya ini naiknya 136% ya, naik 10,2 juta USD. Ya, ini signifikan sekali gitu. Nah, wajar ya, PBV premium, PRS sedikit premium di 11,5 gitu ya. Jadi ya memang dia udah di bawah 15 gitu ya, tapi masih di atas 10 gitu. Jadi PR itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi beli PR 11 ya, berarti holding PR itu untuk 11 tahun ya. Dan ternyata perusahaannya juga bagi yieldnya lumayan juga ya, di atas 5% di 7,03% gitu. Jadi perlu waktu 14 tahun untuk balik modal jika hanya mengandalkan dividennya aja ya, kalau dia konstan gitu. Memang di sini di dividennya ya agak fluktuatif sedikit ya gitu, karena ini kan belum bergantung sama jumlah nanti harus dihitung ulang gitu dengan jumlah saham yang beredar ya. Listed share kadang dia berubah gitu ya. Oke, berikutnya kita cek ke arus kasnya ya, langsung pilih ke penerimaan kas gitu ya, untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan.
Oke, di sini kita lihat untuk penerimaan kas dia tumbuh 22,6 juta USD ya, tumbuh 16% gitu ya. Dengan rasio penerimaan kas terhadap pendapatan di 90% ya, ini bagus ya, artinya customer bayar hampir selalu full. Penerimaan kas ini harus tinggi karena digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan ya. Nah, sekarang udah digunakan untuk bayar operasional, kita dapat net CFO yang ini nilainya ya, ini positif. Wajib positif ya, artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai gitu. Karena kalau misalnya dia negatif ya, artinya uangnya cuma habis hanya untuk bayar operasional aja. Dan di sini net CFO dia tumbuh 38,5 juta USD ya, naiknya signifikan juga 241%. Dan untuk aktivitas ekspansi usaha di sini nilainya negatif ya, artinya perusahaan ini berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktif ya. Nah, memang untuk di ekspansi usaha di sini memang nilainya nggak terlalu jauh signifikannya. Jadi apa namanya, perusahaan bisa dibilang ya nggak ekspansinya atau mungkin cenderung maintenance aja gitu, jadi nggak yang sampai apa jor-joran gitu ekspansinya. Berikut untuk aktivitas pendanaan sini nilai negatif ya. Kalau nilai negatif ada perusahaan melunasi pinjamannya atau enggak dia bayar dividen. Cuman saya sampaikan kalau dia laporan Q1 gitu ya, jarang sekali muncul kayak gini nih ya, pembayaran dividen kas tuh muncul gitu ya, biasa di Q2, Q3 ya, Q4 gitu. Nah, coba di sini kita lihat kalau nilai negatif seperti ini tadi dia melunasi pinjaman atau bayar dividen, pelunasan, bayar beban apa namanya keuangan gitu ya. Karena kalau misalnya dia ambil pinjaman ya nilai plus ya, penerimaan dari liabilities supplier financing ya seperti ini. Nah, di sini memang polanya bagus ya, plus min dan ada kenaikan kas secara kas yang cukup besar gitu. Jadi ini yang menyebabkan adanya kenaikan kas. Ya, ini secara cash flow ini sehat. Ya, kalau yang sebelumnya ini memang negatif, kita artinya perusahaan masih harus keluar uang dari dompet, cuman nggak masalah saya rasa. Gitu ini karena ini sehat sih. Gitu ya, lihat bagian dividen yang jelas juga artinya memang secara cash flow memang dia bagus ya. Sekarang kita lihat ke resiko bisnisnya ya, berdasarkan likuiditas dan solvensinya. Ya, kita pindahin dulu. Oke, turun lagi. Oke, di sini rasio lancar kuatnya di 2,97 hampir 3 malah ya. Rasio kas juga di 1,68 gitu. Jadi utang alih kewajiban depan mata yang harus lunas kurang dari setahun 93 juta USD, uang di dompet 157 juta USD. Ya, nggak ada masalah likuiditas ya, posisinya kuat. Gitu, ini bagus. Nah, untuk short term debt-nya di sini coba ya, utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, beban akrual, supplier financing. Kayaknya kita ambil ini aja ya, supplier financing aja deh, yang ini aja. Kita ini aja deh, kita soal nilainya besar juga, kita masukin dulu. Di sini lihat ya, rasio kas terhadap short term DP juga 43 kali ya, jadi apa namanya nggak ada masalah likuiditas tadi ya, utang depan mata gitu ya, katakanlah dengan bunga gitu 3,6 juta, uang di dompet 157 juta ya gitu, jadi nggak masalah gitu. Terus kita lihat untuk liabilitasnya jangka panjang, kita pindahin dulu. Ini nilainya DR masih rendah ya, aman di 0,25. Long term debt to equity-nya liabilitasnya oke. Oke ya, sebenarnya ini agak unik gitu ya, karena apa di sini memang ada liabilitas supplier financing ya, dan di sini memang tidak dituliskan di apa namanya laporan catatan. Ini ada nih ya, ternyata ada. Kita lihat dulu ya di 36. Karena ini cukup penasaran, saya jadi penasaran ya, kita jarang ketemu yang seperti ini. Kita lihat dulu transaksi non cash ya, oke. Tuh, supply financing. Oh ya, ini sih jatuhnya memang lain-lain ya gitu ya. Jadi sebenarnya ini saya rasa apa namanya yang supply financing ini saya rasa nggak perlu di apa ya, nggak perlu dimasukin sih saya rasa. Gitu ya, jadi saya rasa di nolkan aja ya ininya. Oke, jadi saya rasa perusahaan ini bebas debt ya, gitu ya, bebas debt gitu. Jadi setelah saya pindahkan data-data keuangannya untuk MCOL ini, saya rasa ada perusahaan yang baik ya, karena dia reward bagian dividennya jelas ya dari awal IPO gitu ya, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Dan juga perusahaan ini telah balik modal ya, telah menghasilkan total profit 2,7 kali modal awalnya. Jadi wajar ya perusahaan yang baik seperti ini. PBV-nya premium di 1,4, PRS sedikit cukup premium di 11,5. Secara cash flow sehat ya, kita lihat secara likuiditas juga kuat, dan perusahaan ini juga bebas utang ya, no debt gitu ya, dan secara solvensi juga dia sangat terkontrol ya. Jadi sebenarnya MCOL ini ya resikonya secara likuiditas dan solvensi ini sebenarnya rendah gitu ya, kecuali kalau misalnya resiko apa terkait dengan regulasi dan seterusnya yang di bagian apa batu bara
gitu. Cuman saya rasa ini sehat ya, secara cash flow juga sehat nih, mendukung nih 3 yang ini ya. Oke, itu aja pendapat saya untuk MCOL ya. Dan saya selalu sampaikan ke teman-teman kalau analisis laporan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya mulai kinerja masa lalu. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan saya juga nggak bahas harga saham ya. Harga saham itu kita kembalikan ke mekanisme pasar, dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PR ya, sederhana aja. Kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, lebih cocok untuk perusahaan ini, silahkan digunakan ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak ya. Kalau ada pertanyaan dari request saham, langsung aja tulis di kolom komentar. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.